sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 21 November 2020. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu yuk ketahui persiapan pasien preoperasi yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Dr. Bara Aditya, spesialis anestesi Rumah Sakit Onkologi Solo, dan dipandu oleh moderator kami Dr. Acia Tema Malini, Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Halo sahabat, selamat datang kembali di Cancer Education Channel. Dan pada hari ini kita akan kembali lagi dengan narasumber kita Dr. Bara Aditya, spesialis anestesi. Dan hari ini kita akan bahas mengenai topik-topik yang sederhana ya. Sederhana. Cuman mungkin banyak orang juga belum paham betul dong mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Topik kita pada hari ini adalah ketahui persiapan preoperasi apa aja sih gitu kan. Sebenarnya persiapan preoperasi ini sendiri rumit atau enggak? Itu kan banyak yang masih jadi pertanyaan ya dok ya. Bisa langsung atau enggak atau memang harus persiapan khusus? Mungkin nanti dokter bisa menjelaskan. Simak baik-baik, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus saksikan Cancer Education Channel. Mari dokter, kita bahas mengenai persiapan pasien preoperasi. Kira-kira apa sih dok persiapan pasien preoperasi itu? Ya. Jadi persiapan preoperasi memang apa ya? Kalau dibilang persiapan sebelum dilakukan operasi ya. Jadi kalau memang seorang pasien yang akan melakukan tindakan operasi itu kan perlu persiapan-persiapan. Iya. Nah, persiapan itu meliputi yang pertama persiapan pasiennya. Itu yang paling penting. Persiapan dokternya, persiapan juga kru-krunya. Dari semua itu yang paling penting adalah persiapan pasiennya. Ya. Persiapan pasien meliputi apa sih yang harus dilakukan sebelum operasi, seperti misalkan katanya puasa, kemudian apakah membutuhkan pemeriksaan laboratorium sebelum operasi, ya, kemudian apa aja diagnosisnya, nah itu nanti sambil kita bahas. Jadi persiapan yang harus dilakukan selama preoperasi itu memang ketika pasien sudah didiagnosis ya akan melakukan tindakan operasi, diagnosisnya apapun itu membutuhkan persiapan. Nah, persiapannya seperti yang saya jelaskan. Jadi ada Persiapannya khusus sendiri. Beda-beda apa sama aja dok semua tindakan operasi? Ya, jadi kalau persiapan kalau untuk persiapan secara umum ya, itu kita bedakan secara 2 garis besar. Jadi persiapan yang orang dewasa sama anak-anak itu yang berdasarkan umur. Yang kedua itu berdasarkan dari tingkat operasinya. Ada operasi yang persiapan untuk operasi emergensi, ada operasi yang elektif atau terencana. Itu beda lagi nanti persiapan. Iya, jadi beda. Berdasarkan umur berarti anak-anak, dewasa, dan berdasarkan tindakan operasinya. Operasi itu operasi yang emergensi yang harus dilakukan secara mungkin atau ya memang sudah direncanakan kapan mau dilakukan. Jadi banyak perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Ada, iya. Nah ini juga kan sekaligus menjawab pertanyaan kita di media sosial dokter. Ada juga teman-teman kita yang nanya sebenarnya apa aja sih dok persiapan yang harus dilakukan untuk pasien sebelum dilakukan
operasi, tapi ini operasi segera, mungkin operasi emergensi ya. Hmm. Jadi prinsipnya kalau operasi yang segera itu karena memang tindakannya harus dilakukan sesegera mungkin ya. Jadi harus dipikirkan bahwa tindakan operasi emergensi itu nggak melulu sekarang saat ini juga, tapi tindakan yang dilakukan sesegera mungkin. Jadi waktunya dalam waktu dekat, misalkan dalam waktu 2-3 jam, itu juga masih disebut operasi yang emergensi yang segera. Nah, persiapannya memang kalau memang karena operasi yang emergensi ataupun operasi yang saat ini segera dilakukan, biasanya pasiennya tidak pernah puasa. Jadi kadang pasien itu tidak dipuasakan. Jadi memang setelah diputuskan harus dilakukan tindakan operasi emergensi itu saat itu juga pasien dipuasakan. Jadi tidak diputuskan. Jadi misalkan operasinya mau 2 jam lagi, ya sudah 2 jam lagi mulai dari sekarang kita putuskan harus sudah sekarang mulai start puasa. Gitu. Itu untuk khusus untuk yang emergensi. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya misalkan misalkan kita butuh konsultasi untuk preoperasi, misalkan pasien yang sudah kuat, membutuhkan konsultasi dengan dokter jantung, dokter penyakit dalam terkait kondisi jantungnya, terkait kondisi laboratorium atau yang lainnya, itu harus sesegera mungkin. Jadi kita memang harus kejar-kejaran nih kalau memang operasi emergensi. Jadi memang persiapan pasiennya dilakukan sesegera mungkin dan apapun hasilnya itu warga harus tahu. Misalkan kondisi pasien misalkan HB-nya rendah, kemudian HB-nya rendah, mau dilakukan operasi. Kalau operasi yang kalian sudah terencana mungkin kita bisa transfusi dulu, menaikkan HB dulu supaya bisa kondisinya optimal. Tapi kalau operasi emergensi tidak bisa. Saat itu yang yang harus kita komunikasikan dengan keluarga, dengan pasien bahwa ini loh yang kita hadapi, ini loh keadaan seperti ini, kondisi bapak ibunya atau keluarganya yang akan dioperasi seperti ini, dan resiko yang akan terjadi seperti ini, dan edukasinya kepada pihak keluarga itu harus lebih intens ketika saat operasi emergensi. Ya. Berarti selain persiapan di sini justru persiapan pasiennya tidak terlalu tidak terlalu gimana ya dok, penting banget gitu ya. Justru persiapan kepada operasi itu sendiri. Jadi kalau ketika memang operasi emergensi biasanya kita kan berpikir untuk life saving. Betul. Jadi untuk kenapa saya harus melakukan tindakan operasi dengan segera kalau tidak ada keuntungannya, udah dihitung untung ruginya itu oleh pihak dokter untuk harus dioperasi segera, itu berarti ada urusannya dengan dalam tanda kutip ada nyerempet-nyerempet dengan nyawa. Makanya apapun resikonya, apapun keadaannya kita harus segera menyelamatkan. Jadi untuk persiapan pasien yang emergensi seperti itu, nggak perlu persiapan khusus yang terlalu banyak, justru cukup puasa saat itu juga. Dari pemeriksaannya harus segera dilengkapi. Konsultasi harus kita memang ketika itu tim dokter langsung akan segera bergerak cepat. Karena memang ketika operasi itu emergensi ini akan bermain dengan nyawa dan waktu demi waktu itu akan kejar-kejaran. Semakin kita mengulur waktu, semakin waktu itu melambat itu akan berimplikasi langsung terhadap kondisi pasien. Tim operasinya juga yang khusus memang emergensi sudah standby. Operasi emergensi harus kapanpun ready, kapanpun ada operasi emergensi mereka harus siap dan bisa lagi. Kalau untuk yang elektif dok, ini juga ada yang menanyakan bagaimana kalau yang kira-kira 1 minggu sebelumnya apa ada yang harus dipersiapkan? Kalau 1 minggu sebelumnya bisa jalan-jalan dulu. Jalan-jalan buat 1 minggu. Operasi elektif kan hampir sebagian besar kondisi pasien baik. Jadi baik ya. Misalkan contoh pasien yang mengoperasi telinga ataupun operasi ada benjolan di payudara, ada benjolan di payudara, itu kan nggak mengganggu secara
nyawa gitu ya. Jadi ketika dia operasi, misalkan dijadwalkan operasi minggu depan, itu persiapannya apa ya? Nggak persiapan apa-apa, ya persiapan cuma persiapan rutin. Nanti ketika malam sebelum mau operasi itu dilakukan puasa. Puasanya puasa untuk operasi, bukan puasa untuk ini kan. Iya, masyarakat di awam itu harus kita kasih tahu ini puasa untuk operasi ya, bukan puasa untuk ibadah gitu. Itu harus benar-benar, karena banyak ada beberapa kasus dia puasanya karena memang iya betul, karena memang edukasi kita yang kurang baik. Terus pasien juga menganggapnya oh puasa ya karena muslim puasa ya jam segitu tahu sudah akhirnya ini akan terjadi penundaan dulu. Kalau memang nggak sampai kita pending operasinya, tapi kita mungkin aja untuk mencukupi batas puasa gitu aja. Kalau enggak ya itu dia butuh edukasi dari medis juga ya dok ya. Ya, kemudian itu yang pertama puasa. Yang kedua ya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik sudah dilakukan sama dokternya. Kondisi fisik pasien akan dinilai apakah pasien itu layak untuk dilakukan operasi atau tidak. Pemeriksaan menyeluruh mulai dari kepala sampai ke ujung kuku, seperti ujung kaki, jantung, ya paru-paru, dan semua. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, dinilai yang standar untuk operasi, dinilai apakah ada bermasalah atau tidak. Ketika bermasalah itu akan segera dioptimalkan terlebih dahulu. Misalkan 3 hari sebelumnya kita cek darah, 2 hari sebelumnya kita cek darah. Kita kelihatan nanti masalahnya seperti apa, kita optimalkan dulu sampai batas ambang normal untuk dilakukan operasi, lalu dia bisa melakukan operasi. Itu kan relatif lebih aman jika semua dalam batas yang kita sudah tetapkan, batas ambang normal. Nah ini ada pertanyaan juga dok mengenai laboratorium tadi. Ada batasannya nggak sih dok sebelum operasi itu berapa lama boleh dilakukan pemeriksaan laboratorium? Apa harus hari itu juga atau memang bisa seminggu atau 2 minggu sebelumnya? Oke. Jika kalau dalam kondisi pasien-pasien yang stabil ya, kalau saya seminggu sebelum dilakukan operasi itu masih tidak ada masalah. Ya, misalkan kondisinya tidak naik turun, contoh ada pasien-pasien misalkan mau dilakukan operasi amandel, ketika tidak ada perdarahan, kemudian hasil laboratoriumnya masih laboratorium yang lama, kemudian dalam waktu seminggu itu setelah dicek laboratorium itu tidak ada serangan, tidak ada demam, tidak ada infeksi, maksudnya dalam kondisi yang baik saja hasil laboratorium yang lama masih bisa digunakan kalau dalam waktu tertentu. Jadi hasil laboratorium, hasil pemeriksaan jantung, hasil pemeriksaan ronsen itu masih bisa dipakai kalau dalam waktu dekat. Jadi nggak harus selalu harus hari itu juga. Harus hari itu juga diulang untuk yang data baru itu nggak harus. Tapi memang idealnya sebaiknya memang punya data yang fresh. Ya, saat itu kondisi real yang terkini, badannya pasien seperti apa, itu baiknya memang seperti itu. Tapi ada kalanya kita memang berpikir bahwa selama pasien itu baik-baik saja, tidak dalam kondisi yang kondisi kesehatannya yang naik turun, oke aja lah kita lanjut. Berarti ya sebenarnya aman-aman aja dok ya untuk yang elektif ya. Ya dengan kondisi biasanya juga stabil ya dok ya. Oke, kalau kayak gitu kita tunda dulu nih sementara. Kita dengerin dulu iklan-iklan yang akan lewat berikut ini. Tetap di sini aja. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini membuat semua aktivitasku menjadi terbatas. Padahal banyak sekali agenda yang mengharuskan aku untuk keluar rumah, khususnya untuk pemeriksaan kesehatan.
Tapi untungnya nih, rumah sakit tempatku biasa berobat memiliki program khusus namanya Halo Rumah Sakit Onkologi Solo, yaitu layanan telemedicine yang memudahkan pemeriksaan kesehatan yang dapat dilakukan dari rumah via online. Caranya pun cukup mudah. Pertama-tama kunjungi halaman website rsos.co.id. Setelah masuk pada halaman website, klik thumbnail Halo RS Onkologi Solo. Lalu lembar Google Form akan terbuka. Pada page pertama, scroll hingga bagian bawah, masukkan alamat email dan klik tombol next. Pada page kedua, pilih layanan konsultasi, kemudian klik tombol next. Setelah itu, kita akan masuk pada page ketiga. Baca dengan seksama alur layanan Halo RS Onkologi Solo, pahami dengan benar alurnya, lalu klik kolom ya. Setelah memahami dengan baik dan klik tombol next. Pada page keempat, isi semua identitas pasien secara lengkap, mulai dari apakah pernah berobat ke rumah sakit, pilihan poliklinik yang dituju, nama, tempat, dan tanggal lahir hingga dokter yang dipilih. Untuk rencana tanggal konsultasi dapat dilihat pada jadwal yang telah tersedia. Jangan lupa untuk mengupload data diri seperti KTP atau boleh juga menggunakan SIM. Klik tombol next, selanjutnya kita akan masuk pada page kelima. Klik tombol persetujuan umum atau general consent, lalu submit. Rumah Sakit Onkologi Solo akan mengkonfirmasi terkait pendaftaran Anda untuk selanjutnya melakukan konsultasi telemedicine. Jadi Ibu, ini datanya sudah lengkap, sudah kami catat di medical record. Nanti resepnya kami kirim ke alamat Ibu. Demikian Ibu, selamat pagi. Cara yang cukup simpel untuk kita yang saat ini tidak bisa keluar rumah atau tidak memiliki waktu untuk datang ke rumah sakit. Dengan layanan Halo RS Onkologi Solo, saya jadi lebih mudah mendapatkan pelayanan medis. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Hospitable, easier, better. Selamat datang kembali di Cancer Education Channel. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Dok ya. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih, Dok. Tadi kan kita bahas mengenai persiapan operasi puasa ya, Dok ya. Nah, di sini ditanya, mengapa menjelang operasi itu kita meminta berpuasa, baik sebelum dan sesudahnya, Dok? Iya. Apakah justru nggak membuat kita jadi lemas? Gitu, Dok. Itu bercandaan orang di kamar operasi tetap puasa di lepas gitu. Ya. Sama juga kayak puasa kita mau melakukan ibadah. Iya. Misalkan muslim puasa segitu lamanya aja masih kuat main bola sore. Iya. Ya. Betul. Jadi memang nggak ada secara langsung nggak ada efek karena memang operasi untuk puasa untuk tindakan operasi kan dibatasi waktu. Ya, rata-rata untuk orang dewasa itu sekitar 6 jam sebelum dilakukan tindakan. Ya, itu rata-rata puasa makan dan puasa minum. Jadi 6 jam sebelumnya. Misalkan operasi jam 8, jam 2 malam mulai start puasa. Ya, jam 2 malam start puasa. Sebelum puasa, misalkan kalau malam memang dia masih bisa bangun, nggak ada masalah. Dia bangun dulu, terus makan, tidur lagi. Ya. Kalau memang nggak kuat, bangun, ya sudah tidur aja. Jam 8 subuh bangun, jam 8 operasi kan nggak akan lemes. Iya. Nggak terasa juga. Iya, nggak akan terasa juga. Karena memang tubuh kita masih ketika operasinya pagi ya, itu akan masih beradaptasi dengan kondisi puasa di kala itu. Gitu. Jadi nggak bikin tambah lemes tuh. Nah, untuk puasa yang setelah operasi itu sebenarnya itu puasa yang kalau memang operasi besar atau operasi yang harus punya masalah di usus gitu ya, yang memang membutuhkan operasi, membutuhkan operasi besar, itu memang kadang beberapa pasien dipuasakan, tapi banyak pasien juga tidak dipuasakan. Boleh langsung. Boleh langsung. Nah, setelah operasi biasanya tunggu dulu, jangan langsung makan minum. Nah itu, kenapa? Karena di operasi itu ketika dilakukan operasi dikasihkan obat anestesi itu khususnya belum bekerja dengan baik ketika selesai dilakukan operasi. Jadi kita bukan puasa setelah operasi tapi menunggu
khususnya kembali dulu ya, karena bius semuanya tidur ya, ususnya ikut tidur, Istirahat ya. ikut istirahat. Nanti kita tunggu ususnya sudah oke, kembali fungsinya, itu mulai makan lagi. Jadi tidak ada puasa yang betul puasa setelah operasi, tidak ada. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja berarti. Boleh nunggu aja, tunggu dulu, nanti akan diperiksa ketika setelah operasi, nanti yang diperiksa Iya. sama dokternya, sama perawat, sama teman-teman perawat, diperiksa. Oh, khususnya sudah baik. Baik. Makanya kadang tunggu dok, ditunggu kentut. Ya, tunggu kentut. Kenapa ditunggu kentut? Karena kalau kentut itu dalam tanda kutip salah satu tanda kalau ususnya sudah berfungsi dengan baik, sudah berfungsi lagi, kentut lagi ya. Iya. Ketika dia kentut, sudah boleh start makan, minum, tapi bertahap. Makan minum dulu sedikit, minum dulu mulai sedikit, nggak ada keluhan, nggak ada mual, nggak ada muntah. Oke, baru mulai bertahap nambah. Nanti setelah operasi biasanya kalau udah yang lebih haruskan puasa itu makannya banyak, Malah makin nafsu Iya. makan ya dok ya. Oh berarti sebenarnya nggak ada kata-kata puasa setelah operasi itu nggak ada ya dok ya. Iya. Karena menunggu untuk aktivitas ususnya itu kembali. itu dengan syarat bahwa tidak operasi di bagian usus ya. Iya, Di betul. bagian usus yang memang ada beberapa kasus yang harus memang dipuasakan begitu. Tapi beberapa kasus yang lain memang tidak usah puasa. Nggak usah puasa. Makan minum sedikit. Iya. hanya Jadi saja memang bertahap. hanya saja semua nggak bisa dilakukan kayak orang ada operasi Iya, betul. langsung aja makan banyak, nggak bisa. Kalau operasi memang harus semua dilakukan bertahap, berobservasi, berobservasi, jadi sampai bisa kembali seperti normal lagi. Karena fungsi kita, tubuh kita juga lagi diistirahatkan semua Iya, ya kan. habis dalam kondisi operasi itu seperti orang ekstra ya, ekstra karena memang harus menjalani sesuatu yang besar. Operasi itu suatu tindakan yang beresiko tinggi untuk tubuh, imbasnya juga banyak untuk tubuh. Jadi kita butuh waktu untuk biarkan dia recovery dengan sendirinya, pelan-pelan. Itu untuk kasus dengan bius total atau bius lokal juga dokter? Itu untuk kasus bius total. Iya betul. Iya, kalau memang untuk bius, misalkan operasi kayak operasi akhiran gitu ya, Akhiran, operasi iya, sesar ya, sesar. itu nggak perlu apa namanya, nggak perlu puasa. Setelah selesai operasi mau makan mau minum silakan aja. Iya. Selama nggak mual muntah ya. Iya, Kalau betul. kalau memang dia setelah operasi ternyata dia mual muntah ya kita tunggu dulu, sampai mual muntahnya mereda, tidak ada keluhan lagi, mulai start lagi. Jadi kalau setelah jus separuh itu sekali kan tidak puasa, minum aja setelah operasi pun Setelah operasi langsung ini boleh. Kalau memang nggak ada keluhan mau makan buahnya pun mau. berarti nggak seperti pasien dengan bius total. Ya kalau misalnya dulu. Iya. Dok, ini yang pertanyaan mengenai tadi sesar ini dok. Ya. Katanya ada pasien menanyakan gini, kalau kenapa operasi sesar itu harus lokal ya dok? Tidak bisa kan bius total? Katanya. Oh, boleh. Jadi kalau Iya, Dok. boleh sebenarnya bisa Iya, ya, boleh. tapi Boleh. harus dengan indikasi. Ya. Jadi memang secara umum ya, memang kalau bius untuk operasi sesar itu direkomendasikan bisa bius separuh. Kenapa bius separuh? Karena kan ketika kita mau bius, ada dua orang Orang kita bius. Ya, yang kita pikirkan itu nggak cuma mikirin ibu, tapi mikirin bayi juga. Kalau bius total yang kita takutkan adalah ketika bius ibu, bayinya itu terbius, karena kan satu jalur. Iya. Tetap Betul. ketika kita memasukkan obat ke ibu, itu akan ada namanya transfer ke sentra plasenta lewat janin. Nah itu yang kita takutkan. Tapi kalau bisa separuh, ibunya tetap sadar, bayinya diharapkan juga baik. Ya, ketika misalkan memang bius total, yang kita takutkan adalah bayinya tertidur. Itu akan mengabulkan penilaian ketika lahir. Kok lahirnya nggak nangis nih? Nah iya, padahal dalam tanda kutip itu ada pengaruh obat anestesi, obat harian di situ masuk. Jadi sebenarnya bisa aja cuma Boleh. Jadi memang pemilihan untuk dibius total ada banyak kasus. Saya juga banyak mengerjakan, teman-teman juga dokter anestesi, dokter OB juga ada beberapa kasus yang
kita harus bius total. Saya nggak bisa melakukan bius separuh. Iya. Ya bius total. Tapi memang itu ya ada indikasi tertentu, bukan indikasi umumnya. Jadi ketika diputuskan bius total untuk operasi sesar itu pasti ada indikasi tertentunya. Dan mungkin kalau secara umum untuk sesar itu direkomendasikan adalah bius separuh, aman untuk ibu, aman untuk bayi. Nah itu untuk pertanyaan selipan dokter, kan ini nggak membahas tentang persiapan operasi. Iya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya mengenai kalau persiapan pada anak dengan umur di bawah 7 tahun dokter, Iya. apakah sama dengan persiapan pada pasien dewasa? Oh iya. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dua ya. Iya. Anak dan dewasa. Kalau memang di bawah umur, jadi memang persiapan anak sedikit berbeda. Sedikit berbeda dalam artian apa? Dalam artian seorang anak ini kan nggak seperti dewasa. Iya. Tubuhnya dia itu belum sempurna seperti dewasa, masih untuk perkembangan, ya masih dalam posisi pertumbuhan. Iya, pertumbuhan, masih dalam tumbuh kembang. Intinya memang untuk waktu puasanya itu kita singkat, lebih singkat. Jadi kalau anak-anak orang dewasa puasa 6 sampai 8 jam, ada yang puasa 8 jam, ada yang 6 jam, 6 jam itu udah paling cepat banget. Tapi kalau anak-anak itu 4 jam. Jadi 4 jam itu udah maksimal itu anak-anak 4 jam itu kita puasakan. Untuk anak di bawah 7 tahun kita puasakan 4 jam, makan padat. Nah, anak-anak itu akan dibedakan menjadi puasanya kan karena anak-anak masih minum susu ya, ada banyak ya, banyak susu formula ya. Nah, susu formula itu selain ASI, jadi kalau ASI susu dibagi dua, susu formula dan ASI itu beda. Kalau anaknya minum susu formula itu dianggap seperti makan padat. Oh, jadi tetap puasanya. Iya, puasanya jadi lebih lama. Iya, betul sekali. Jadi puasanya sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi kalau puasanya yang ASI itu bisa lebih cepat, bisa 2 sampai 4 jam. Gitu. Berarti misalkan ada bayi-bayi baru lahir sampai 2 tahun ya dok ya? Iya, kan masih ya. Itu cukup 2 sampai 4 jam aja? 2 sampai 4 jam. Jadi kalau bayi baru lahir, kalau saya ambil cut point-nya, kalau memang dia masih ASI, udah 4 jam maksimal. Iya. Kalau memang bayi misalkan udah kayak 7 tahun tadi, oke lah, bisa 6 jam. Tapi dalam 4 jam boleh minum air putih, gitu loh, masih ada. Kalau rewel banget, minum boleh. Tapi minum air putih, cuma air putih. Jangan ditambah-tambahin air putih, tambah susu formula, tambah yang lain, tambah yubi, ya, repot nanti banyak. Beda lagi dok. Tapi kalau secara keseluruhannya kalau misalnya pemeriksaan laboratorium itu sama ya? Itu sama, ya. Tapi kalau misalkan anak-anak, kalau orang dewasa kayak orang dewasa tua kan kita periksa jantung, periksa rekam jantung, kemudian periksa paru-parunya. Kalau anak-anak nanti tidak dilakukan itu, tapi sebagian besar hanya rata-rata kalau perlu, ya rata-rata jarang anak-anak konsul melakukan satu orang, kemudian laboratorium sederhana. Puasa itu sudah cukup, karena mungkin paru-parunya kan belum kayak orang dewasa, kayak merokok lah, udah terkena paparan macam-macam ya. Hampir sebagian besar pemeriksaan anak itu lebih sederhana dibanding pemeriksaan orang dewasa, karena memang organ-organnya masih dianggap masih cukup baik, belum terpapar apa-apa. Kalau untuk kasusnya pada yang emergensi dan anak sama kayak yang dewasa? Sama. Jadi kalau anak saat itu misalkan dibutuhkan operasi emergensi, misalkan anak-anak operasi khusus, misalkan untuk operasi emergensi, ya sudah saat itu dipuasakan. Saat itu dioptimalkan, saat perutnya terlalu gemuk, ya dikurangi gemuknya, gimana cara nanti di rumah sakit yang akan melakukan tindakan seperti itu. Tapi untuk persiapan dari keluarga ya memang hanya bahwa kemudian siap-siap aja, karena masih rewel ketika dilakukan puasa itu, anak-anak semua masih rewel. Kita harus edukasi itu keluarganya supaya menenangkan anaknya langsung, supaya tidak rewel banget. Tindakan. Jadi kurang lebih ya sama. Hampir sama yang dewasa dengan yang anak-anak ya. Oke, mungkin kita akan kembali lagi membahas topik ini setelah iklan berikut ini. Tetap di sini aja.
Oke, kembali lagi di Cancer Education Channel. Ya. Kita akan membahas kembali topik tentang mengetahui persiapan pasien preoperasi. Lanjut ya dok ya. Boleh. Ini ada pertanyaan dari Instagram nih dok. Dokter, saya adalah seorang perokok. Apa benar bila seorang perokok yang menjalani operasi memiliki resiko komplikasi yang lebih tinggi? Mohon penjelasannya dok. Oh iya, betul sekali. Ya. Jadi memang kalau dari sisi pembedahan, jadi ketika kita melakukan tindakan operasi ada dua sisi yang harus di keluarga dan pasien tahu bahwa ada sisi pembedahan dan sisi pembiusan. Sisi dari operasi, tindakan operasi dan sisi dari anestesi itu yang harus dilihat. Ya. Untuk orang dengan perokok itu masalahnya mungkin bukan di bidang pembedahan. Tindakannya Nggak bermasalah, misalkan operasi hernia, ya, hernia dengan perokok itu akan bermasalah terhadap kami anestesi. Kenapa? Kalau memang hernia ini itu akan dilakukan pembiusan separuh itu tidak berpengaruh banyak. Iya betul. Tetapi kalau hernianya membutuhkan bius yang total atau operasi misalkan yang tadi ada pasien mau laparotomi gitu, misalkan operasi usus besar yang harus membutuhkan bius total, ya, itu akan menjadi bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena memang orang-orang dengan perokok, ya orang-orang perokok pasti tahu, masih sering, yang pertama sering batuk, yang kedua sering berdahak, ya, sering berdahak, sering keluar dir, ya, soal dir gitu. Itu kalau kami menamakannya memang jalan napas yang terakhir. Ya, walaupun memang kalau misalkan diperiksa didengarkan oleh dokter itu nggak ada keluhan apa-apa. Ya aman-aman aja. Aman-aman aja kalau dokter bilang, Pak saya nggak ada keluhan, emang nggak ada keluhan. Tapi kalau ketika dilakukan tindakan pembedahan dan daerah ketika kita dibius total itu akan membius semua tempat. Jantungnya kena, dibius, paru-parunya kena, nah itu mulai bermasalah ketika mulai membiusan. Nah jadinya jalan napasnya akan menjadi reaktif, sekretnya akan menjadi banyak. Iya, itu akan beresiko untuk pembiusan. Karena ketika kita dibius total, saya sebagai dokter anestesi itu harus menjaga napasnya tetap clear. Iya, napasnya harus tetap oke. Iya, betul. Sedangkan dengan orang-orang perokok napasnya reaktif, sekretnya banyak. Dan ketika sekretnya banyak, itu ada risiko untuk menyumbat napas. Iya, sama kayak pipa, banyak lumutnya, banyak penyumbatan di situ. Pipanya lancar, alirannya lancar, dia tidak lancar sama. Jalan apa pun sama, kalau banyak sekret, banyak dahak, itu akan menyumbat. Yang berisiko siapa? Berisiko pasien. Iya betul. Ya, jadi kalau untuk akomodasi yang untuk persiapan, untuk kategori persiapan, kalau orang dengan perokok dan operasinya itu dijadwalkan misalkan, panjenengan akan operasi 1 minggu lagi gitu ya, 1 minggu lagi mau operasi, ya sebaiknya ketika diputuskan operasi stop dulu deh rokok. Kalau memang nggak bisa berhenti total ya minimal menjelang sebelum operasi itu di stop. Kenapa stop? Supaya jalan napasnya ini yang biasa terpapar nih asap rokok, biasa kena asap rokok itu bisa balik lagi lah. Jalan napas tuh ada kayak apa ya? Silia kayak jalan-jalan bulu-bulu gitu ya. Bulu-bulu itu sangat halus, sangat kecil sekali nggak kelihatan. Itu bisa bergerak lagi dengan normal, dengan tidak dipaparkan secara terus-terusan sama seperti normal. Sekretnya akan keluar yang lama-lama, nah yang baru-baru dia akan datang keluar lagi. Itu membutuhkan waktu. Jadi minimal kalau memang merokok, kalau memang operasinya rencana 1 minggu lagi, ya tetap stop dulu rokoknya. Buat siapa? Bukan buat kami, buat dokter, untuk pasiennya. Untuk pasiennya yang akan menjalani operasi itu akan jauh lebih aman. Jadi sebenarnya itu dia kenapa yang perokok itu ya baiknya memang tidak merokok. Ya, untuk menjelang operasi ya kan sementara diberhentikan dulu ya dulu. Mengurangi komplikasi. Iya, komplikasi ketika selama dilakukan operasi. Komplikasi di daerah jalan napas dan paru-paru. Itu yang paling penting banget ya, supaya tetap clear ya dok ya. Iya. Oke dokter. Kemudian ini ada pertanyaan juga mengenai riwayat hipertensi dokter. Jadi kalau misalnya
keluarga kita yang mau dioperasi punya riwayat hipertensi, apakah boleh menjalani operasi? Apalagi menjalani operasi biasanya tensinya selalu Ya, makin iya. naik. Iya, betul. Yang nggak hipertensi jadi hipertensi. Iya. Operasi itu banyak pasiennya. Saya tanya, ada riwayat darah tinggi nggak? Nggak ada. Tapi di monitor tensinya udah tinggi. Udah gitu. tinggi, betul. Ya. Itu memang kalau memang dia sudah memang ada riwayat ya sebelumnya riwayat, kemudian yang harus ditanyakan adalah ketika dokter menanyakan rutin nggak minum obat, itu pertanyaan paling utama. Kalau memang pasien itu saya punya darah tinggi dong, pasti dokter akan tanya kalau rutin nggak minum obat. Nah, kalau nggak rutin itu jadi masalah ya. Kalau boleh bilang tidak, ya boleh, kenapa nggak boleh gitu. Tapi ketika operasi sesuai tadi yang dua ya, operasi elektif dan operasi kalau operasinya itu elektif itu memang lebih baik dikontrol dulu tekanan darahnya. Iya, jadi misalkan pasien itu punya tekanan darah tinggi gitu ya 200, kemudian 190 ya di atas itu 180 ke atas itu lebih baik turunkan dulu deh. Sampai mana? Sampai semaksimalnya. Sampai terkontrol. Sangat terkontrol lagi. Saya udah dikasih obat sama dokter ya penyakit dalam sama dokter jantung itu maksimal di 130 ya sudah 130 gitu. Jadi maksimal ya pasien itu bisa berespon dengan baik, semaksimal itulah kita menjadi batasannya. Namanya juga elektif ya dok ya? Iya, jadi kalau elektif memang sebaiknya kondisinya optimal. Kalau operasi emergensi, mau tensinya 200, saya akan tetap maju karena urusannya lagi karena yang lab saving dan yang ada. Jadi saya akan segera memberikan obat saat itu juga untuk menurunkan tekanan darahnya semaksimal sama. Cuman ketika tubuh itu yang harus dipikirkan bahwa sesuatu yang dilakukan instan akan berbeda hasilnya untuk tubuh dengan sesuatu yang dilakukan secara bertahap. Kemudian berat badan instan langsung turun pasti naik lagi. Tapi kalau bertahap step by step itu jauh kan lebih baik untuk semuanya. Sama hipertensi itu kalau terkontrol dengan baik diturunannya step by step turun terkontrol dengan baik jauh lebih baik dibandingin tensi yang dari 200 saya turunkan harus jadi 140 ke 130 itu pasti ada indikasi terhadap hasil. Iya betul, pasti ada efeknya juga ya, kayak bisa ini langsung. Iya. Nah ini ada pertanyaan lain tentang apakah sebelum operasi itu ada nggak sih obat-obat apa saja yang tidak boleh dikonsumsi di dalam operasi? Ya, oke. Jadi kalau obat-obat yang harus dihindari ya di operasi itu sebenarnya tidak ada yang spesifik. Tergantung kasusnya. Ya. Ada beberapa yang akan dokter, ini boleh lanjut, ini stop dulu. Nah itu akan tergantung jenis operasinya nanti. Ya, makanya kalau dibilang ada kah yang khusus, ada obat khusus yang akan diteruskan, ada obat yang di stop dulu. Gitu. Jadi saya nggak bisa bilang obatnya apa, penyakitnya apa, karena nanti misalkan operasinya mau operasi sesar gitu ya, obat ini boleh dilanjutkan, tapi untuk obat ini tidak boleh, tapi untuk operasi yang lain, oh ini boleh. Nah itu jadi variasinya tergantung jenis operasi, tergantung pasien dan kondisinya saat itu. Berarti memang obat-obatan yang sebelum operasi yang memang dia konsumsi itu baiknya ditanyakan ke dokter langsung. Ya baiknya dari pihak pasien pihak keluarga menginformasikan bahwa dok saya nih minum obat A, obat B, obat C, kira-kira gimana dok untuk saya operasi besok, apakah dilanjutkan, apakah di stop dulu atau seperti apa. Nah itu sebaiknya dikomunikasikan dan misalnya bahwa jangan ditutupi. Ya ketika panjenengan semua itu yang notering, oh saya tetapin aja nih dan mereka nggak tahu gitu loh. Daripada tetap yang nggak boleh adalah nanti kalau tak ngomongin dokternya akan macam-macam ini pemikirannya. Jangan, lebih baik kita memberikan informasi yang benar, informasi yang lengkap supaya dokter-dokter itu bisa menganalisis dengan baik. Ya jadi kalau misalkan aku ternyata dengan punya sakitnya, misalkan punya sakitnya macam-macam gitu ya, ini yang punya sakit macam-macam.
Nah, dokter bisa memilihkan teknik operasi yang terbaik dengan dokter anestesi bisa memilihkan untuk teknik pembiusan atau obat yang terbaik untuk kondisi pasien yang pernah menyembunyikan kondisi pendidikan kepada dokter. Jadi lebih baik menjelaskan secara detail baik kondisi fisik maupun obat-obat yang dikonsumsi juga ya, termasuk salah satunya. Jadi kita tahu persis kondisi menjelang operasi itu seperti apa, dan bahkan ketika operasi kita juga bisa ibaratnya bisa wanti-wanti ya dok ya, gimana nih? Saya udah punya ini rambu-rambunya, ada rambunya, ada plan A, plan B, plan C. Ketika pasiennya menderita ini, nanti obatnya nggak boleh ini. Saya udah mulai ada warning-warningnya. Gitu. Jadi ibaratnya kita juga bisa mempersiapkan. Harus dikomunikasikan secara langsung ke kami, itu yang penting untuk beroperasi, bahwa edukasi komunikasi yang lancar dari pasien ke informasi yang lengkap ke kita juga, ke pihak medis, ke dokter, ke teman-teman perawat juga itu penting gitu. Itu memudahkan semuanya. Pasti memudahkan untuk yang dioperasi, itu yang paling penting. Betul sekali. Nah, oke, ini mungkin ada beberapa lagi yang akan kita bahas, pertanyaan juga sedikit lagi yang akan kita jawab. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Akhir-akhir ini jumlah penderita COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencegah penyebaran dengan selalu memeriksakan diri secara dini. Berdasarkan info dari pemerintah, sebaiknya kita melakukan rapid test. Sepertinya ini iklan yang aku butuhkan. Pemeriksaan rapid test Rumah Sakit Onkologi Solo, jam layanan Senin sampai Sabtu, aman, akurat, cepat, dan terbebas dari resiko infeksi. Sebaiknya aku segera mendaftarkan diri. Pertama, buka link pendaftaran, lalu masuk ke aplikasi WhatsApp. Isi data diri, foto KTP, dan bukti transfer. Tunggu hingga petugas memberikan konfirmasi jadwal pemeriksaan. Selanjutnya, siap menuju lokasi rapid test drive-thru di depan UGD Rumah Sakit Onkologi Solo, alamatnya di Jalan Siwalan nomor 37 Kerten Lawean, Surakarta. Selamat siang Ibu, selamat datang di pemeriksaan rapid test RS Onkologi Solo. Mohon maaf, bisa menunjukkan kartu identitasnya? Siang Mbak, ini Mbak. Baik, dengan Ibu Farida. Untuk pemeriksaan paket 1 ya Bu? Iya benar. Sekarang kita lakukan pemeriksaannya ya Bu. Masukkan tangannya ke dalam chamber. Baik. Mohon maaf, sakit sedikit ya Bu. Sudah selesai Mbak? Iya, sudah. Untuk hasilnya akan kami kirimkan hari ini ya Bu, melalui email dan WhatsApp. Terima kasih Ibu, sudah melakukan pemeriksaan. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Wah, ini hasilnya sudah jadi. Cepat sekali. Penyelenggaraan rapid test Rumah Sakit Onkologi Solo prosesnya sangatlah cepat, aman, akurat, dan minim dari risiko penularan. Yuk segera lakukan rapid test di Rumah Sakit Onkologi Solo. Terima kasih Rumah Sakit Onkologi Solo. Rumah Sakit Onkologi Solo, hospitable, easier, and better.
Kembali lagi di Cancer Education Channel. Ini masuk ke sesi terakhir kita. Mungkin tadi kita bahas mengenai pre-operasinya ya dok ya. Sekarang kita akan bahas mengenai sedikit tentang pemulihannya dokter. Jadi ini ada pertanyaan dari YouTube. Dok, berapa lama proses untuk pemulihan pasca operasi? Ya kembali lagi ya sama pertanyaan yang tadi tergantung jenis operasinya. Ya, kalau memang pemulihan operasi sederhana, operasi yang relatif kecil ya cepet aja. Tapi kalau memang operasi besar itu memang membutuhkan waktu pemulihan. Ya, kalau untuk operasi besar rata-rata 2-3 hari itu paling cepat ya. Iya. Paling cepat 3 hari baru mulai recovery-nya baik. Ya, tapi kalau untuk operasi yang sederhana ya 1 hari itu Setelah operasi ya. Iya. Mungkin yang nyeri, kalau nyerinya masih ada. Kalau nyerinya masih ada, ya karena memang kan proses penyembuhannya sesuatu yang kita lakukan di sini kan di operasi butuh waktu penyembuhan. Nah, selama proses penyembuhan itu nyeri akan tetap ada. Gitu. Jadi memang nyeri akan tetap dilakukan tindakan pemberian obat-obatan untuk mengurangi rasanya mengurangi ya, menghilangkan karena menghilangkan nyeri itu sangat sulit. Iya. Mengurangi rasa nyeri ya supaya kualitas ya. Jadi ketika pasiennya sudah nyerinya berkurang, itu dia bisa mulai aktivitas, mulai mobilisasi, mulai hari pertama misalkan dia istirahat lagi, tidur aja gitu. Hari kedua kan biasanya sudah mulai ada program untuk miring kanan kiri, mulai duduk, mulai toilet training, mulai ke toilet. Nah, itu biasanya nyerinya akan hebat di sini. Ya. Selain hari pertama itu nyeri paling hebat adalah hari pertama. Dari 24 jam itu puncak nyerinya ketika operasi. Jadi ketika nyerinya dikontrol, bisa mulai mobilisasi dengan cepat, itu lebih cepat pemulihannya juga untuk pasien itu. Berarti itu kembali lagi ke jenis operasinya tadi ya. Jenis operasi semakin besar operasinya akan semakin lama untuk waktu pemulihannya. Betul. Karena semakin kecil ya akan berbanding lurus semuanya. Semakin besar tindakannya, semakin agresif tindakannya, semakin luas lapangan operasinya, pemulihannya akan kuat. Dibandingkan dengan operasi yang relatif, misalkan tumor ukuran 5 cm, tentu akan berbeda dengan tumor ukuran 20 cm. Nah, ya itu kan jelas. Iya, walaupun sama-sama tumor. Sama-sama tumor, tapi jangan ukuran 5 cm satu 20 cm. Nah, itu recovery-nya kan berbeda. Jadi tetap ada pemulihan pada pasien pasca operasi, namun dilihat lagi dari tindakan operasi. Tindakan operasinya, betul. Kemudian untuk misalkan pada pasien-pasien yang tua, sudah berumur, juga memang ya selain kondisi berbeda lah. Yang masih muda seperti kita yang masih muda ya, kalau masih di kategori anak muda dibandingkan senior kita, orang-orang tua kita kan memang sudah relatif berusia. Yang pertama lebih rentan, yang kedua tingkat pemulihannya akan menurun dibandingkan dengan yang muda-muda seperti kita. Kalau anak-anak bagaimana? Kalau anak-anak kan relatif lebih cepat. Justru lebih cepat. Pemulihan lebih cepat karena ini memang lagi masa-masa pertumbuhannya sedang cepat-cepatnya ya. Itu biasanya untuk tingkat misalkan operasi kaki anak-anak sama operasi kaki orang dewasa itu akan jauh lebih cepat anak-anak. Malah justru lebih cepat ya dok ya. Lebih cepat anak-anak itu tingkat penyembuhannya tinggi jika disupport dengan baik, nutrisinya baik, semuanya baik. Nutrisi setelah operasi, nutrisi sebelum operasi dia, kemudian setelah operasi nyari kontrol, operasi juga berlangsung dengan baik. Relatif jauh lebih baik, jauh lebih cepat penyembuhannya dibandingkan dengan orang dewasa. Bahkan kalau dibanding orang tua ya itu selain berdasarkan tindakan, usia juga menentukan. Usia menentukan kali untuk tingkat pemulihan pasca operasi. Yang terakhir nih dok, ini sebenarnya pertanyaan paling sering kalau pasien-pasien setelah operasi. Dok, setelah menjalani operasi, apakah kita boleh mengkonsumsi semua makanan? Atau ada makanan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi atau pantangan? Oh iya, kalau makanan ada, yang nggak boleh makanan yang haram. Kalau muslim nggak boleh makanan yang haram. Mau operasi nggak boleh.
Ya. Jadi nggak ada pantangannya secara khusus. Ya, pantangan secara khusus adalah pasien yang alergi terhadap makanan tersebut. Misalkan pasiennya memang alergi telur, setelah operasi boleh nggak makan telur? Ya nggak boleh kalau dari awal nggak alergi. Iya betul. Yang terjadi di masyarakat adalah ketika pertama nih di masyarakat yang mungkin secara pengetahuan belum cukup ya, kalau makan telur banyak kan jadi basah, nah itu yang lebih repot lagi. Nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, karena nanti amis-amis jadinya lukanya nggak sembuh, nggak basah. Nah itu yang sebetulnya harus kita luruskan bahwa kalau nggak dimakan itu ya malah jadi basah lukanya. Kalau makan bodong-bodong aja semuanya itu malah jadi basah. Gitu. Yang bermasalah adalah ketika yang sebelumnya alergi telur, ya jangan makan telur. Kalau makan telur ya jadi basah lukanya gitu. Jadi memang edukasi kita pengetahuan di masyarakat yang berkembangnya kayak gitu. Jadi setelah operasi itu banyak pantangannya makan bodong-bodongan semua, nggak makan telur, nggak makan apa, nggak makan ikan. Besok datang lagi dengan lukanya lukanya nggak sembuh terus katanya Ternyata lagi dia matang. Nah itu ketika setelah operasi mungkin untuk yang tenaga medis memang diharapkan kita memberi edukasi yang baik kepada pasien bahwa nggak ada pantangan, bahwa pemberian makanan yang mengandung protein ya, telur, ikan, daging, tempe, tahu boleh, itu malah lebih baik supaya kacang-kacangan supaya dia membutuhkan, karena penyembuhan luka membutuhkan protein. Kita support protein dari luar dari makanan. Jadi ya masih banyak nih anggapan orang salah itu ya sebenarnya. Salah, bukan salah sih. Nah mitos itu yang harus kita singkirkan. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu masih banyak. Mungkin pasiennya di rumah sakit udah dijelaskan oleh perawat, oleh dokternya. Cuma pas pulang udah dengar lagi dari tetangga kayak gitu lagi dokter. Jadi pas kembali ke rumah sakit luka masih sama. Nah, makanya kalau memang edukasi memang saya sebagai dokter memang menginfokan ke teman-teman semua, teman-teman dokter perawat bahwa jangan sendirian edukasi. Jangan cuma pasiennya toh, tapi segalanya ada beberapa orang yang ada di situ supaya dia akan saling menguatkan untuk menakal radikalisme yang dari samping-samping itu tadi. Radikalisme edukasi yang nggak benar-benar gitu, edukasi yang nggak benar-benar bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, yang seharusnya malah gitu. Iya. Mau pedas, mau apapun itu boleh. Boleh, pedas boleh. Kalau sebelumnya suka pedas, ya makan pedasnya nggak apa-apa. Tersiksa banget nanti dia ketika dia awalnya dia suka makan pedas, setelah operasi dan tidak ada pantangan, dia mau mencoba makan banyak. Kalau dia nggak makan pedas, dia nggak bisa makan dengan lahap gitu ya. Itu kan sangat menyiksa untuk pasien. Akibatnya suplai proteinnya berkurang sama berkurang. Nah, lebih baik boleh pedas, tapi vaksin dulu gitu. Jadi sebenarnya semuanya boleh, cuma ya ada batas-batasannya dulu ya, jangan berlebihan juga. Ya, namanya juga pemulihan pasca operasi. Iya, betul. Oke dokter, mungkin itu saja dokter, ini pertanyaannya udah habis sih kita bahas. Oke. Nah teman-teman semuanya, mungkin ini pertanyaan yang dari sosial media udah kita jawab juga. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi, boleh bisa tulis lagi di sosial media kita. Mungkin ada tambahan dari dokter Bara untuk pesan-pesannya gimana dok? Ya, untuk pesan-pesannya bahwa persiapan preoperasi nggak rumit. Ya, sebetulnya nggak rumit, sederhana aja. Jadi ketika seorang pasien itu akan melakukan tindakan operasi, itu persiapan sebagai seorang pasien adalah satu, puasa. Yang kedua, memang mempersiapkan diri bahwa sesuatu memang kayak tadi hipertensi kok ketika masuk kapal operasi jadi tinggi. Iya, memang benar. Karena persiapan diri itu meliputi kalau bisa jangan cemas. Tapi cemas itu memang suatu hal yang wajar sebelum operasi, tetapi jangan terlalu cemas, terlalu mengendalikan supaya tidak cemas, mengendalikan supaya dia siap secara fisik dan mental, kemudian persiapan puasa. Itu aja persiapan sebagai seorang pasien, itu aja yang harus dihadapi. Justru ke mentalnya karena memang
seorang yang mau menjalani operasi itu orang-orang yang kuat, Iya. jarang orang yang lemah itu mau melakukan operasi karena tindakan untuk melakukan operasi itu luar biasa. Dan semua orang bisa ngambil keputusan saya mau dan berani dioperasi. Iya. Ada tambahan lagi nggak dok kira-kira? Nah ini itu aja. Itu aja kali ya. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Semoga ini juga jadi pembelajaran buat kita semua. Nanti kita akan bahas topik-topik yang menarik lagi di sesi Cancer Education channel selanjutnya. Terima kasih Dr. Bara Ya, sudah bergabung. semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik Yuk Ketahui Persiapan Pasien Preoperasi. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan dan kepedulian kita terkait kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami tampung dan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknik